Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara, tema kebenaran ini sebenarnya adalah tema yang paling sulit di dalam dunia filsafat. Bapak Ibu kalau baca buku teori kebenaran, pusing, nggak ngerti pasti. Tapi yang kita bahas ini menjadi mudah dimengerti. Sebab segala sesuatu yang sulit itu tidak ada gunanya kalau tidak dimengerti. Makanya saya tidak lihat buku. Ini hasil dari pencerahan. Ya. Nah, sesi ini adalah membahas natur berikutnya, yaitu natur keenam daripada kebenaran itu. Natur yang keenam ini adalah kekal. Bapak Ibu perlu kita review sejenak yang lalu ya. Kalau kita mau menguji sesuatu itu kebenaran atau tidak, itu harus dimasukkan ke suatu uji kebenaran. Yang pertama, sesuai fakta atau tidak. Yang kedua, koheren atau tidak. Yang ketiga, pragmatis atau tidak. Yang keempat, utuh atau tidak itu berita itu. Yang kelima, murni atau tidak, atau sudah dicampur dengan berbagai yang lain. Sebab kebenaran harus murni. Nah ini langkah keenam, natur yang keenam. Kebenaran itu harus sampai kekekalan. Kalau tidak, buat apa kita bicara kebenaran? Natur yang keenam adalah kekal. Ya, kekal. Makanya alat ini sangat valid, sangat canggih untuk mendeteksi kepalsuan. Kalau suatu ajaran menyebabkan orang tidak berpikir kekekalan, pasti bukan kebenaran. Kan ada ajaran yang menekankan kemakmuran di bumi. Kalau kamu ikut Tuhan, kaya raya, jadi sultan. Tapi nggak pernah bicara soal langit baru, bumi baru, soal surga. Bicara juga sih, tapi sebentar, basa-basi. Itu bukan kebenaran pasti. Pasti bukan. Kasih persepuluhan nanti dibalas Tuhan. Pasti bukan kebenaran itu. Karena penekanannya ngasih 10 terus dibalas Tuhan jadi untung nih. Bukan kebenaran. Karena bukan kekekalan yang dipikir, untung di bumi. Sementara teks asli kita berkata kalau kamu menabur, yang ditabur itu firman. Dan dimengerti dengan baik, maka hidupmu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Orientasinya kekekalan itu, bukan di bumi. Ya, ini jelas sekali nih. Coba kita baca Lukas. Lukas pasal 12, ayat 15 sampai 21. Dicatat itu. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah. Lukas 12 ayat 15 ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Betul? Buktinya apa? Orang kaya juga mati kan? Kalau hidupnya tergantung kekayaannya, yang paling kaya nggak pernah mati. Beli dokter, beli obat yang bagus. Tapi ternyata mati juga. Itu bicara di bumi, apalagi di kekekalan. Harta dunia tidak pengaruh sama sekali. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang, banyak materi. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Di dunia ini orang pada umumnya seperti ini. Kalau sudah kaya lalu santai-santai menikmati hidup, tidak peduli Tuhan. Tidak peduli dirinya belum mengerti kebenaran.
Tidak peduli pekerjaan Tuhan, tidak peduli orang lain mau celaka atau tidak. Itu pasti filosofinya bukan kebenaran yang ada di benaknya itu. Sebab kalau kebenaran, kekekalan yang dipikirkan. Nanti kalau aku mati, apakah Tuhan berkenan ya? Begitu. Kalau ajaran nggak sampai situ, itu bukan kebenaran. Makanya lanjutannya ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa itu harta segitu banyak itu? Ditanya begitu. Dikatakan orang bodoh. Hari ini banyak orang bodoh di dunia ini. Hartanya tercatat di general ledger, di laporan keuangan, laba ditahan. Di situ terus. Bisa miliar, bisa triliun. Tapi tidak ada gunanya setelah mati. Setelah mati kan ada di situ terus, dormant. Sampai kapan? Mestinya waktu ia hidup ia gunakan. Seperti kata Alkitab, bersahabatlah dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mestinya ini dipakai untuk bersahabat dengan Tuhan. Untuk mengasihi banyak orang, menolong banyak orang. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menyekolahkan anak, untuk menyekolahkan orang yang tidak bisa sekolah. Wah, itu hebat sekali. Supaya banyak orang mengerti kebenaran. Menjadi berkat di dunia ini. Kalau orang visinya belum sampai sana, nggak ada kebenaran di benaknya dia itu. Yang ada yaitu, aku pensiun dini, mendapatkan passive income, nikmati hidup, lalu mati. Begitu tuh. Ya, hati-hati ya. Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya begitu itu. Di dunia kan begitu banyak orang. Bahkan ketika mati, ada tuh fotonya. Mobilnya ikut dikubur. Ada loh, saya lihat fotonya tuh. Mobilnya dikubur terus orangnya didudukin, diikat gitu badannya. Supaya tetap berdiri gini. Pegang setir diikat juga tangannya. Coba bayangkan, mengerikan ya manusia itu ya. Gak mengerti kebenaran begitu. Untuk apa kita mengejar sesuatu yang fana dan sementara dengan mengorbankan kekekalan? Itu orang bodoh namanya. Mestinya kita mengejar yang fana dan sementara ini untuk mendapatkan kekekalan. Bukan dapat ini udah, terus gak dapat kekekalan. Itu orang bodoh namanya. Mengerti ya, nggak maksud saya ya. Jadi salah juga kalau orang di dunia tidak efektif hidupnya. Tidak mengejar berkat materi supaya bisa memberkati. Salah juga, malas-malesan. Yang penting makan, bisa makan, nggak jadi berkat, merasa sudah selamat. Itu konyol sekali tuh ajaran seperti itu. Nggak ngapa-ngapain merasa selamat. Gak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan merasa selamat. Itu konyol sekali ajaran itu. Gak ada orang cinta Tuhan tapi tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Untuk Tuhan ya, saya tidak bicara untuk gereja loh ya. Untuk Tuhan itu bisa untuk banyak hal, banyak pihak. Konyol banget. Orang mau untung di depan, rugi belakangan itu bodoh banget itu. Kan ada pernah suatu hari saya makan gitu ya. Saya pikir kan sederhana nih, depot kecil sederhana. Saya pesan sate lontong gitu ya. Ini dulu loh, berapa tahun yang lalu tuh. Ya saya pikir murah kan, ya mas saya makan. Keluar bonnya, 100.000. Sate lontong dong 100.000. Itu dulu loh, bukan sekarang. Waduh, gila ini ya. Ya udah, itu terakhir saya makan di sana. Gila ya, mau ngetok. Untung di depan, belakangan lari semua orang. Itu orang bodoh namanya. Untuk gede ini, ya cuma sebentar. Cuma sekali. Sama orang di dunia ngejar kekayaan untuk dirinya sendiri. Itu orang bodoh. Enak cuma berapa puluh tahun. Kan biasanya orang sudah kaya, sudah berumur juga kan. Gak ada orang 25 udah kaya raya. Ada. Dapat warisan. Kan gitu, kerja keras lama-lama cukup hartanya. Kan umurnya juga sudah
Sudah berapa, tinggal berapa sisanya. Ibarat handphone itu baterainya sudah low bat. Kalau sudah low bat, udah deh siap-siap ya. Low bat masih yang enggak hidupnya. Makanya kebenaran itu, natur yang keenam itu kekal. Kalau tidak membuat kita kekal, itu lupakan aja itu filosofi, ajaran atau apapun namanya. Kekekalan nomor satu. Ya, natur yang keenam, diingat kekal. Jadi semua yang di depan itu ada faktanya, koheren dan sebagainya. Kalau tidak membawa kepada kekekalan, lupakan dia. Percuma. Nah, makanya setiap orang yang mengerti natur kebenaran makin lengkap, makin tajam dia, yang ini palsu nih. Gitu. Sebab dia bisa ngetes sendiri. Kebetulan angkanya 7 juga ya. 7 natur. 7 itu angka sempurna di Alkitab. Lengkap maksudnya. Ya. Oke. Itulah sebabnya natur yang khas bagi kebenaran itu kekal, kekekalan. Ini khas. Khas kebenaran. Ya. Tujuan hidup manusia di bumi ini haruslah diarahkan pada kekekalan agar tidak sia-sia. Untuk apa sukses, kaya raya, berkuasa, berpengaruh, terkenal. Kaya luar biasa kayaknya. Istrinya 1000. Salomo maksudnya ya. Apalagi? Percuma kalau ia binasa. Buat apa? Toh itu gak bisa dinikmati kok. Semua kekayaan itu. Kan kekayaan itu ada batasnya. Bisa dinikmati cuma sedikit. Contoh. Kita sediakan makanan buat 1000 orang. Bapak Ibu Saudara makan berapa piring? Tetap 1 kan? Gak bisa dinikmati. Oh kaya loh punya 1000 piring. Ya tapi kan makannya 1. Sama. Itu fana saudara. Yang fana itu harus digunakan untuk mengejar kekekalan. Begitu ya. Makanya setiap ajaran yang kelihatannya baik. Perhatikan baik-baik. Kelihatannya baik. Tetapi kalau tidak membawa kepada kekekalan, itu bukan kebenaran. Jadi jangan cuma baik. Dia ngajarin kebaikan. Oh iya, tapi bawa kekekalan enggak? Enggak. Bukan kebenaran. Sebab ajaran baik banyak. Banyak sekali. Ngajarnya baik. Jangan jahat sama seseorang. Itu semua agama ngajarin. Tapi tidak membawa kepada kekekalan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Percuma. Apapun yang dilakukan itu percuma kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Makanya tidak ada lidah mengaku Yesus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Orang ngaku Yesus Tuhan aja belum tentu Tuhan yang dimaksud sama dengan yang dimaksud Alkitab. Hati-hati loh saudara. Dunia ini licik sekali. Makanya kita buat 7 natur kebenaran. Supaya kelicikan itu sekecil apapun tertangkap oleh natur ini. Kepalsuan itu seringkali mengajarkan sesuatu yang kelihatannya baik. Beneran. Sebab kalau ngajarin yang jelek ya orang udah gak mau. Dia pura-pura baik. Tapi tidak mengarahkan pada kekekalan. Ini diingat baik-baik ya, natur ke-6, kekekalan. Kebenaran yang benar itu akan mengarahkan seseorang fokusnya kekekalan. Yang lain gak penting. Segala kegiatan hidup kita yang tidak membawa kita mengarahkan kita pada kekekalan, dibuang aja. Segala kegiatan. Makanya kalau saudara bisnisnya harus digunakan untuk kekekalan. Kalau enggak, buang aja. Misalnya bisnis kotor gitu, buang aja itu malah membinasakan itu. Gampang, gak usah lihat ayat. Itu aja udah jelas. Bisnis menyebabkan aku celaka ini, karena Tuhan benci bisnis yang ini. Wah, buang itu. Meskipun menghasilkan triliunan. Sebab hidup ini pilihan. Mau pilih kekekalan atau pilih dunia ini. Barang siapa mencintai dunia ini, ia musuh Allah, kata Alkitab. Hai orang-orang yang tidak setia, kata firman Tuhan, itu dalam teks asli dikatakan gini,
Hai pejinah-pejinah laki-laki dan perempuan. Gitu. Pejinah rohani maksudnya. Itu cinta dunia tapi tidak cinta Tuhan. Itu terkutuk. Terkutuk. Makanya kebenaran itu akan mengarahkan kita hidup. Nah ini yang namanya pragmatis. Kebenaran itu pragmatis kan, natur kedua. Kebenaran itu pragmatis mengubah kita makin mengejar kekekalan. Perhatikan baik-baik. Kebenaran gak bisa dipilah-pilah. Natur 6 doang yang muncul, gak bisa. Segala sesuatu langsung muncul beberapa. Kalau suatu ajaran itu tidak pragmatis, tidak mengubah kita mengejar kekekalan, maka ia bukan kebenaran. Jadi langsung 2 natur kan barusan kita bicara. Pragmatis mengubah kita, mengubah apa? Mengejar natur yang ke-6. Natur kedua mengejar natur yang ke-6. Pragmatisnya itu pragmatis mengejar kekekalan. Bukan pragmatis yang jahat. Gitu. Nanti ada tanya jawab ya, dicatat kalau mau bertanya. Nah persoalan manusia yang utama adalah kematian itu pasti kita alami. Artinya apa? Artinya waktu yang kita miliki ini terbatas. Kalau waktunya nggak terbatas ya nanti sajalah ya kita bertobat ya, kita senang-senang dulu aja. Loh iya dong. Tapi waktunya terbatas. Rata-rata umur manusia 70-80 tahun. Sekarang umur saudara sudah berapa? Misalnya 40, kan sudah separuh jalan itu. Kalau 40 kan sudah baterainya sudah separuh tuh. 50? Makin dikit. 70? Kedip-kedip. Ibarat mobil itu bensinnya udah nyala dia. Nah, kan gitu. Nah, ya. Ini kebenaran ini harus dibagikan ke semua orang di dunia. Makanya saya pernah bicarakan, ini kalau bisa nanti saya tulis buku ya dalam berbagai bahasa di dunia ini. Saudara yang punya kenalan penerbit buku yang terkenal, yang distribusinya seluruh dunia, kasih tahu kita. Kita mau sampai ke ujung dunia ini. Pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, semua bahasa. Saudara punya keahlian apa? Ayo. Jadi bukan cuma gereja ini aja, ngapain? Bukan cuma Jakarta, untuk apa? Untuk seluruh dunia. Kalau orang mengerti ini, beda itu. 7 natur kebenaran ini, ya. Nah, jadi kalau kita punya waktu sangat sedikit, mestinya kita tidak buang-buang waktu. Mestinya kita fokus efisien. Yang gak penting gak usah dilakukan lah. Fokus, kejar kekekalan. Saya itu setiap hari kayak kekurangan waktu. Kayak gak ada waktu gitu. Setiap kali ada ide apa ya, aduh Tuhan terus. Bahkan sampai malam, sampai fisik saya gak kuat. Kalau fisik gak kuat baru saya berhenti. Kalau orang kerja aja cuma berapa jam? 12? Atau 8 jam ya biasanya? 8 ya. Kalau lembur bisa 12 jam. Saya dulu kalau kerja bisa 14 jam. Sampai pagi lagi. Tapi sekarang malah gak ada jam kerja. Kebanyakan hamba Tuhan ngomongnya gini. Kalau Senin sampai Sabtu itu enak loh. Libur. Saya sampai bingung. Libur lagi. Senin aja saya gak libur. Setiap saat gak ada libur. Hidup ini tinggal sedikit nih. Baterai saya tinggal dikit saudara. Udah umur berapa? Gak tahu berapa lama nih tahannya. Makanya ngejar, ngebut. Kan gitu harusnya. Nah saudara yang punya keahlian, punya saluran, apa, percetakan atau apa. Nah ayo kita gabung. Sebab sendirian gak mungkin. Kita mesti bergabung, sinergi satu sama lain. Jadi powerful. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menyelamatkan banyak jiwa, untuk mencerdaskan jemaat Tuhan dimanapun berada. Orientasinya kekekalan. Bagaimana bisa mengejar kekekalan dengan usaha sendiri? Gak mungkin. Bagaimana bisa selamat tanpa Injil? Gak mungkin juga. Sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagaimana membuat cerdas tanpa Injil? Gak mungkin juga. Yang saya maksud cerdas bukan cerdas matematika. Cerdas mengerti kehendak Bapa. Bapa tidak kelihatan. Itulah sebabnya Yesus harus turun dari surga. Untuk menjelaskan Bapa itu seperti apa.
Bapa tidak kelihatan, anaklah yang menyatakannya di dalam Alkitab begitu. Menyatakannya itu teks aslinya artinya menjelaskannya. Supaya kita jelas mengerti kehendak Bapa. Supaya kita mengerti yang diingini Bapa itu seperti ini loh. Seperti Tuhan Yesus. Begitu maksudnya. Supaya nanti dibawa ke kekekalan. Ya. Makanya kalau bicara sama orang lain yang tidak percaya Tuhan Yesus, aku lebih baik dari kamu. Oh iya, tapi tidak membawa kekekalan. Cuma baik tok buat apa? Ibarat orang tua punya anak, anaknya baik banget tuh sama teman-temannya semua. Tapi nggak baik sama orang tuanya. Itu bukan anak yang berkenan. Percuma kita baik sama sesama tapi nggak baik sama Tuhan. Nggak menghormati. Nggak menyembah dia, nggak menghormati. Nggak meninggikan dia. Udah baik sama sesama, cari nama lagi, tebar pesona. Apa istilahnya? Pencitraan. Itu bukan baik. Itu bukan baik, saudara. Baik itu harus diukur dari kacamatanya Tuhan. Bukan kacamata kita sendiri. Atau sesama manusia. Sebab manusia itu bias. Dibaik-baikin terus dia berkata kita baik. Tapi di mata Tuhan, belum tentu. Ya, amin semua. Jadi suatu gereja seperti kita ini, visi misinya harus kekekalan. Jangka panjangnya. Sebab kalau tidak percuma, kegiatan gereja ritual, agamawi. Kalau tidak membawa kita pada kekekalan, buat apa? Ibarat kita arisan gitu, buat apa? Nggak membawa kekekalan. Makanya setiap ajaran, setiap khotbah, setiap pujian, setiap tindakan kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Juga kalau saudara ada di mana gitu, harus jadi berkat supaya orang tahu ini loh yang benar itu. Ini membawa kepada kekekalan. Gitu, ya. Tujuan kita itu harus jangka panjang, jangan jangka pendek. Seandainya setelah kematian tidak ada kelanjutannya, ya udah itu nggak perlu natur kebenaran. Setelah mati ya sudah, nggak ada ceritanya. Ada loh yang bicara sama saya begitu. Setelah mati kan nggak ada cerita Pak, kita nggak berasa, nggak tahu, nggak ada lagi gitu. Ya kalau nggak ada ya kita nggak usah ngapa-ngapain dunia ini, enjoy life saja. Tapi ada setelah kematian bagaimana? Tiba-tiba seperti orang kaya itu, ada di alam maut kesakitan. Dia mau kasih tahu saudaranya supaya tidak hidup seperti dia. Sudah terlambat. Ya. Sekarang begini saja. Orang-orang ini ya, percaya nggak ada setan di dunia ini? Percaya mereka. Percaya nggak ada Tuhan? Banyak orang nggak percaya, ada setan percaya, ada Tuhan nggak percaya, nggak logis banget. Kalau ada setan pasti ada Tuhan. Bayangin dunia ada setan nggak ada Tuhan, manusia dalam bahaya, nggak mungkin, ya. Jadi hidup cuma satu kali, bagikan kebenaran ini kemanapun saudara pergi. Orientasinya kekekalan, tugas kita menyelamatkan banyak jiwa. Minimal membuat cerdas selama hidup di bumi, setelah itu baru kekekalan. Supaya tidak dibohongi oleh oknum-oknum jahat di bumi ini. Kan begitu harusnya. Ya, oke, kita gambar deh biar Bapak Ibu Saudara lebih jelas. Timeline ya, garis waktu ya. Di sini kita hidup. Ini sekarang, waktu sekarang. Di sini ada gambar batu nisan. Ya suatu hari pasti mati dong kita. Ya. Ada batu nisan. Di sini umur kita rata-rata saja ya, 70 sampai 80 tahun. Gitu kan? Orientasi hidup kita, poin-poin yang penting gini, saudara. Poin nomor 1 yang penting.
Faktanya dunia ini, dahulu, 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di kayu salib. Fakta ini. Inilah yang namanya fakta historis. Fakta historis itu penting. Karena itu fakta. Tidak ada seorang pun yang berkata, Yesus gak mati, ya itu orang ngawur aja. Karena faktanya ada. Perhatikan ya saudara, orang yang tidak mau mengakui fakta, tidak perlu diajak debat atau apa. Percuma. Kalau fakta aja tidak mau, ya percuma ngomong yang lain, koherensi dan sebagainya. Ya. Nah, poin nomor 2 yang penting. Ini, cerita ini koheren sampai selamanya. Karena kebenaran itu kan koheren. Kebenaran dari dulu ya sama, nggak berubah. Kebenaran Tuhan itu tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Koheren. Jangankan kebenaran Tuhan. Hukum alam berubah nggak? Bahwa berat sama dengan massa kali gravitasi. Berubah nggak? Dulu Adam di Eden, dia kalau lihat buah jatuhnya ke tanah. Sekarang sama nggak? Nggak berubah. Nggak ada yang berubah. Hukum fisika nggak pernah berubah. Sejak di Eden sampai hari ini. Banyak orang nggak berpikir jauh. Adam waktu pacaran sama Hawa, dia lihat bulan. Yang dia lihat itu bulan yang sekarang bukan? Sama. Wajah bulannya sama nggak atau berubah? Sama, nggak ada perubahan. Koheren semuanya. Demikian juga prinsip-prinsip kebenaran. Sejak di Eden koheren sampai hari ini. Bahkan sampai kekekalan. Pasti koheren, nggak mungkin berubah. Kebenaran itu kekal. Kebenaran Tuhan itu kekal. Ya. Oke. Nah, yang ketiga. Poin ketiga dicatat nih, yang ini. Kebenaran itu pragmatis. Yang ketiga ini. Jadi selama kita hidup ini, sampai kita mati, menunjukkan pragmatisme kebenaran itu. Kalau anak Allah hidup dipimpin roh. Kalau anak iblis dipimpin oleh dagingnya. Ini. Jadi yang menentukan kekekalan itu selama kita hidup ini. Yesus mati di kayu salib, maka aku harus hidup bagi Dia. Maka aku harus melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka aku harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Ini masa ini pragmatisnya di situ kebenaran. Jelas gak ya sampai sini ya? Jelas ya? Kalau pakai gambar lebih jelas sih. Oke. Yang keempat, kebenaran itu utuh. Kalau lihat kebenaran jangan sekelumit. Misalnya, aku udah hidup kudus nih Tuhan, tapi diperlakukan tidak adil. Tapi hidupku tetap susah, padahal kerja keras. Itu kan terjadi di sini tuh. Tuhan tidak adil nih. Yang korupsi, kaya raya, sehat badannya. Aku hidup kudus, sakit. Gak sembuh-sembuh lagi. Seolah-olah tidak adil kan? Jangan berhenti sampai di situ, harus utuh. Ngelihat itu harus utuh. Utuh itu sampai kapan? Sampai kekekalan. Ngerti gak maksudnya ya? Pemazmur berkata begini, percuma aku hidup kudus. Setiap hari aku dipukul. Tapi itu orang kaya itu, yang fasik itu, gemuk badannya, sehat, makmur. Wah, pemazmur gitu. Tapi untung pemazmur kasih contoh ke kita loh. Tapi aku mau dekat Tuhan. Akhirnya aku mengetahui akhir dari mereka itu. Yang kelihatannya oke-oke saja. Ternyata ia ditolak Tuhan. Mukanya dipandang hina oleh Tuhan. Ternyata mereka berdiri di jalan-jalan yang licin. Kalau mau mengevaluasi itu harus utuh. Utuh itu periodenya dari sini sampai sini. Sampai sini. Dilihat adil gak Tuhan? Benar gak? Kalau cuma sepotong seolah-olah Tuhan gak ada.
Ya itu orang tuanya mati semua, anaknya masih bayi, terus gimana nih, mana Tuhan? Itu potongan kecil dari fragmen. Kalau kita lihat utuh kita akan tahu ternyata gitu. Nangkep gak maksudnya? Jadi saudara sekarang punya masalah apapun jangan khawatir. Jangan menyimpang tapi. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Tetap aja kokoh. Makanya saya sering bicarakan kita itu keluarga saudara. Kalau ada kesulitan bisa kita bicarakan baik-baik. Ya, kita juga sekolahkan beberapa orang. Nyata perbuatannya, fakta, bukan bicara saja. Bukan retorika. Ya, itu yang keempat, utuh. Setiap natur kebenaran bisa digunakan dalam banyak kasus, tapi kita harus tahu cara menggunakannya. Nanti setelah natur, nanti kan sesi berikutnya kan natur yang ketujuh. Nah, nanti pertemuan berikutnya, kan naturnya sudah selesai 7 tuh. Berikutnya adalah aplikasinya. Aplikasi natur kebenaran ini di bidang etika, di bidang iman, di bidang macam-macam, saudara akan jadi cerdas, mengerti kebenaran. Dan yang terutama lagi peka nanti. Belum dites pakai kebenaran, kita udah nangkep orang ini ada something wrong nih. Gitu. Ya. Oke, yang keempat utuh ya, yang kelima. Yang kelima gambar di mana ya? Di mana saja deh. Murni. Makanya selama kita hidup ini harus murni, harus suci, harus bersih hatinya. Jangan dengerin ajaran yang salah. Nanti kena polusi pikirannya. Harus murni dengerin kebenaran. Mulai hari ini saudara jangan pernah dengar yang lain, yang salah. Kalau yang benar ya boleh. Yang salah-salah lupakan aja tuh. Ya. Yang nekenin persepuluhan tinggalin itu. Sampai kapan saudara mau maju? Kalau mempersembahkan ke Tuhan bukan 10%. Seluruh hidup. Kalau ada uang banyak 15%, 20% emang kenapa? Kebanyakan. Berani hitung-hitungan sama Tuhan. Berani dihitung sama Tuhan loh. Ya. Kayaknya hidupmu kayaknya kelewat jadwalnya. Kemarin mestinya dipanggil. Kita itu jangan hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Ya, oke. Jadi yang kelima tadi apa? Murni. Kalau dalam Alkitab dikatakan begini, jangan kau serupa dengan dunia ini. Ya, hiduplah murni dalam kebenaran. Kalau saudara yang jadi gembala, ajari kebenaran jemaat murni, jangan dicampur-campur pikiranmu sendiri. Jangan dicampur dengan buku lain. Alkitab ya Alkitab. Murni. Tuhan Yesus ditulis dalam Alkitab, ia jujur mengajarkan firman Allah. Jujur apa adanya, jangan ditambahin menurutku. Menurut firman Tuhan. Murni, saudara. Ya. Yang keenam, harus sampai sini. Kekal. Kalau hidup ini nggak nyampe sono, nyampenya sini, itu gagal total namanya. Buat apa ini pendek, tapi binasa kekal? Mendingan ini biasa-biasa aja, tapi di sini kekal kita. Ini gagal total ini, yang ditolak Tuhan ini. Makanya harus sampai kekekalan. Hidup ini diarahkan ke sana. Proyeksinya itu gini loh. Sementara kita hidup di bumi, proyeksinya ke sana. Artinya apa? Artinya kita kerja keras, bisnis, berumah tangga. Semua yang kita lakukan selama ini sampai menutup mata ini dalam rangka menyongsong kekekalan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Harusnya makin jelas ya dari hari ke hari ya. Dulu awalnya apa sih gitu. Tapi kalau kita lihat oh iya ya gitu. Nah saudara kalau mendengar khotbah yang salah atau enteng-enteng udah nggak bisa nanti. Ini kan gambar besarnya. Udah melihat gambar besar. Meskipun belum utuh ya nanti yang ketujuh tuh yang penting. Nah
Seperti ini, alangkah bagusnya kalau dibuat buku semua orang baca seluruh dunia. Ya, oke, kita lanjutkan. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru. Kami melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Tapi kalau kita baca ini benar juga ya. Berlalunya buru-buru. Saya nggak berasa kok umur saya sudah segini ya. Saudara berasa nggak? Kok waktu cepat berlalu ya? Saya nggak berasa di PIK ini sudah 10 tahun loh. Perasaan baru kemarin, Bu Feli. Iya, kok sekarang sudah 10 tahun ya? Nanti nggak berasa lagi 10 tahun lagi. Terus aduh, ya anak-anak kecil nggak berasa sekarang sudah mulai, nanti 10 tahun lagi dia jadi WL kali ya. Ya bisa saja ya kan. Kan sekarang lagi belajar piano lah, kucang lah apa, masih kecil. Waktu cepat berlalu. Saudara. Jangan sampai kita nggak hidup dalam kebenaran. Ya. Kalau kita bicara natur kebenaran, tidak mungkin itu hanya di bumi saja. Memangnya di surga boleh tidak benar. Makanya koheren itu sampai ke surga. Ada orang yang mengajar gini, oh keadilan di bumi beda dengan keadilan di surga. Salah itu. Adil ya adil di bumi, di surga, di mana saja sama keadilan Tuhan. Kalau versinya beda bingung kita. Koheren. Sama, saudara. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kasus ini, sebenarnya natur kebenaran itu nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa. Pasti muncul banyak natur kebenaran sekaligus dalam satu peristiwa. Makanya kita tidak boleh ngetes pakai satu natur. Kalau itu namanya uji negatif kebenaran. Kita mesti uji positif kebenaran. Memastikan ini kebenaran atau kepalsuan. Contohnya ini. Gak bisa satu natur, pasti semua muncul di mana-mana ceritanya. Supaya lengkap. Ya, begitu. Nah, jadi saudara, seringkali muncul bersamaan semua natur. Nanti waktu kita belajar studi kasus, kita akan tes semua muncul tuh. Nanti saudara udah biasa ngetes sendiri lama-lama. Jadi nanti saling ngetes suaminya sama istrinya. Suamiku ini hidup dalam kebenaran gak ya? Tapi jangan bikin berantem ya, nanti tahu papa kayaknya melanggar natur kebenaran yang tadi. Gitu. Supaya berdampak ya. Nah, jadi di dalam kebenaran tidak ada standar ganda. Boleh gini, boleh begitu loh, nggak bisa. Misalnya dulu Yesus disalib. Saya sih, menurut saya mau disalib mau nggak penting. Nggak bisa itu kalimat itu. Sebab disalib atau tidak itu beda jauh loh. Jangan pernah ada orang yang berpikir begitu ya. Nggak masalah lah. Mau disalib mau nggak masalah. Yang penting aku mau ikut Tuhan Yesus. Wah, itu ciri setan itu. Mengurangi firman Tuhan atau merusak cerita alur itu. Utuhnya itu. Keutuhannya itu mau dirusak. Dibuang sebagian. Itu ciri kepalsuan itu. Hati-hati loh saudara. Setan itu berusaha mengurangi kebenaran sekecil mungkin. Kalau nggak bisa banyak, ya segini deh. Nggak bisa segini deh. Sedapatnya gitu. Hati-hati loh, sedapatnya. Saudara nggak jahat ya nggak apa-apa, setan nggak apa-apa kok. Baik nggak apa-apa. Tapi jangan hidup terlalu fanatik misalnya. Jangan serius maksudnya. Selalu ada pokoknya sedapatnya aja gitu. Nah kita melawannya gampang, segenap hidup, all out untuk Tuhan. Setiap saat untuk Tuhan, di kantor juga untuk Tuhan, kerja yang benar. Tak bercacat, tak bercelah. Pulang, capek dari kantor, jangan gara-gara capek istri dimarahin. Suami-suami juga gitu tuh, di kantor banyak masalah gitu ya. Pulang istrinya yang jadi sasaran. Enggak boleh, kebenaran itu utuh. Sampai di rumah pun tetap harus benar, harus koheren. Jangan di kantor beda, di rumah beda, di gereja lebih beda lagi. Oh, itu bukan kebenaran namanya, pragmatis. Di rumah ngomelin istrinya jadi down, tidak diberkati.
Dampaknya itu jahat pragmatisnya. Pragmatis kebenaran itu benar. Istrinya juga capek di rumah lagi. Mau ditukar. Di rumah ngepel. Cuci piring. Ya kan? Tapi ngomong-ngomong ya, kerjaan apapun kalau dilakukan dengan happy, mengerti itu pelayanan untuk Tuhan, jadi enteng. Bahkan menyenangkan. Saya nggak ngomong tol loh, saudara. Kalau udah jam 9, jam 10 gitu ya. Kan saya capek itu, capek sekali. Saya turun, istri saya udah tidur sama, loh kok piring banyak? Cuci piring saya malam-malam. Dinikmati aja, enak kok. Emang kenapa? Mindset. Sama makan sesuatu yang pahit gitu, nggak enak ini. Tapi kalau mindsetnya ini sehat, jadi enak meskipun pahit. Meskipun gini, agak pahit dikit nih gitu, tapi tetap enak. Ada amin gak nih? Hidup cuma sekali, jangan disia-siakan. Semua kalau kita hidupi di dalam Tuhan, wah itu menyenangkan. Kita happy, kita merasa damai sejahtera, ya, damai sejahtera. Meskipun banyak masalah sebenarnya, tapi damai sejahtera. Ini difoto nanti saudara. Suatu hari, kalau saya sudah tidak ada, masih ada fotonya. Coretan tangan. Oke, jadi jangan pernah hidup dengan standar ganda. Ingat natur kebenaran, koheren. Tidak boleh punya standar di gereja, standarnya begini nih. Di luar standarnya beda lagi. Gak boleh, ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kapan berubahnya? Ini. Kalau yang lalu udah gak bisa dikutik-kutik, histori, sejarah. Ini loh, selagi kita hidup sampai kita menutup mata. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini, periode ini. Makanya setan atau iblis menyerangnya di periode ini. Selagi kita hidup ini, yang difitnah lah, yang diserang begini, begitu, itu di sini. Perhatikan baik-baik. Makanya pengudusan hidup menyucikan diri itu juga di sini. Yang lalu nggak bisa dirubah, di sini yang ke depan ini. Peperangan rohani yang sebenarnya itu di sini. Kita sedang berperang, ikut pertandingan yang diwajibkan, perlombaan yang diwajibkan kata Alkitab, itu berlomba di situ. Di periode itu. Ya. Jadi ingat apa gunanya hidup kalau tidak berkualitas. Jadi kekekalan itu berkualitas juga. Bahkan dimulainya hari ini. Kekekalan dimulai hari ini. Sebab apa yang kita hidupi sampai kita menutup mata menentukan apakah kita hidup kekal atau tidak. Kalau murtad yang gak hidup kekal. Itu ya. Jadi standar etika di surga dengan di bumi sama. Yaitu kehendak Bapa di surga. Memangnya kehendak Bapa berubah di surga? Tidak. Karena segala sesuatu akan lenyap kecuali kasih. Allah itu kasih adanya. Sampai surga pasti tetap kasih. Karena itu kekal. Bahasa roh akan lenyap. Nubuatan akan lenyap. Semuanya lenyap. Yang tinggal kasih. Dan itu akan sampai ke surga. Ya. Jadi ini masih panjang ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Intinya adalah natur yang ke-6 ini adalah kekal. Kepalsuan atau kejahatan itu ujungnya cuma satu. Kebinasaan. Ketidakkekalan. Disitulah ujungnya segala sesuatu itu. Jadi kalau ngotot-ngototan, debat dan sebagainya, itu percuma sih kalau tidak membawa kepada kekekalan. Itu percuma sebenarnya. Ya. Nah, sampai di sini kita sudah punya 6 natur kebenaran. Silakan dilatih, diperiksa, dengar berita gitu ya. Cek aja itu fakta bukan. Koheren tidak. Dampaknya apa bagi kita? Dan seterusnya. Nanti akan bisa mulai iya ya gitu. Ya. Amin saudara. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Mungkin ada pertanyaan 1-2 saja ya.
Untuk Bapak Ibu, Saudara semua yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Oke, Silakan. silakan. Berdiri Bu Linda. Shalom Pak. Shalom. Pak, saya mau minta tolong dijelasin Pak. Ini ada Yohanes 14 ayat 6 sama Yohanes 6 ayat 44 Pak. Nah, ini saya baca dulu ya Pak yang di ayat Yohanes 6 44-nya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Di Yohanes 14-nya Pak, Hidup yang berkelimpahan. kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran, dan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yang saya mau tanya begini Pak, sedangkan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Tetapi yang di ayat selanjutnya, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Ya. Nah, aku minta dijelasin Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Langsung saja Alkitab berkata begini. Karena Bapa itu Esa, Allah itu Esa, maka Esa pula pengantaranya. Jelas ya? Jadi tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu clear. Tapi ayatnya bicara tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Bapa. Nah, kalau baca Alkitab tidak boleh ayatiah. 1-2 ayat lalu mau menyimpulkan. Harus dibaca keseluruhan, ingat natur kebenaran. Harus utuh konteksnya, harus pragmatisnya apa, dampaknya, koheren tidak, harus semua diaplikasikan. Kalau hanya 1 ayat, bisa kacau, salah ngerti. Misalnya, ini contoh lain sedikit sebelum ke sini. Kitab Amsal berkata begini, jadi orang itu jangan terlalu baik, nanti umurmu pendek. Dah, 1 ayat itu kalau dipakai gimana ngartinya? Kalau gitu kita ngapain kita baik-baik, nanti umurnya pendek, gitu kan? Nah, nggak boleh begitu. Harus utuh, dilihat semua ayat. Kalau tidak ditarik oleh Bapa, tidak ada seorang pun bisa datang. Ya pastilah. Siapa yang mengirim Yesus? Kan Bapa. Untuk apa? Untuk menarik manusia. Tapi ada yang menolak, ada yang menerima. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nariknya caranya gimana saya mau tanya? Narik pakai tali? Kan bukan. Cara nariknya dengan mengirim anak tunggalnya ke bumi. Ini. Kamu mau selamat, nggak mau binasa. Itu cara nariknya. Siapa yang ditarik? Semua orang diberi kesempatan yang sama. Semua orang. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Nah, cuman kalau jadi murid Yesus, memang Yesus yang milih ketika itu. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Ya iyalah, 12 murid siapa yang memilih? Kan Tuhan Yesus. Tapi faktanya, 1 di antara 12 binasa. Ayo, masa Tuhan Yesus yang bikin skenario, nanti 1 itu kupilih biar mau berkhianat ya? Kan enggak. Makanya secara sederhana begini saja, balik ke gambar ini. Balik ke gambar ini. Bapa di surga mengirim anaknya yang tunggal ke bumi supaya mati untuk kita. Supaya barang siapa menerimanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu sampai ke Bapa maksudnya. Caranya bagaimana? Ya kita hidup ini, ya ini yang penentuannya. Selama kita hidup ini mau jadi anak Bapa atau anak setan. Gitu. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Tuhan berkati. Berikutnya. Ada lagi selanjutnya? Kalau enggak di online Pak. Online boleh. Selamat pagi, Shalom. Pak, Pagi, saya shalom. mau bertanya tentang menjalin persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon. Oke, baik. Pertanyaannya, batasannya bagaimana jika kita menolong orang? Karena seringkali orang yang kita tolong itu
malah memanfaatkan kita. Terima kasih sebelumnya, Tuhan memberkati. Oke, baik. Ini pertanyaannya sangat bagus. Yang paling sulit memang saya sebagai gembala. Yang minta tolong dari seluruh dunia. Tapi bagaimana membedakannya, nah itu dia. Yang pertama, apa yang kita bisa lakukan harus kita lakukan. Harus. Kalau kita mampu kita harus tolong orang. Harus. Itu nggak ada pembahasan. Pasti itu. Yang kedua, bukan berarti begini, aku mau nolong dia. Rumahku ku jual, ku kasih dia semuanya, terus aku nggak punya apa-apa minta tolong. Nah, bukan itu maksud Tuhan. Kalau kita nolong orang kan bisa aja hari ini selesai atau selama 10 tahun. Beda-beda. Nah, untuk di situ diperlukan hikmat. Hikmat untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan setiap orang yang minta dikasih juga. Nggak kenal di ujung bumi cuman WA tok terus ditransfer gitu ya, enggak loh. Kalau gitu caranya banyak penipu yang berhasil. Kan gitu. Ya. Pakai hikmat Tuhan. Kalau kita mau nolong pakai hikmat. Tentu saja tidak hanya hikmat kan, kita kasihan. Belas kasihan itu seringkali lebih besar daripada hikmat. Itu sebabnya saya sering tertipu juga, Pak. Karena kalau lihat kasihan itu terus logikanya terus berkurang. Terus turun gitu. Ya nggak apa-apa lah daripada curiga terus nggak pernah nolong orang. Alasannya macam-macam. Di perempatan ada pengemis, oh, pemalas tuh nggak usah dikasih. Coba dibalik, situ yang jadi pengemis, bukan pemalas, dia udah terjebak dalam kesalahannya selama ini. Mau kerja juga ada yang mau terima. Siapa mau terima? Iya kan? Tugas kita kasih aja udah. Gak usah pakai begitu-begitu. Kadang-kadang saya makan di warung kecil atau apa gitu, ada ibu-ibu jualan itu loh. Jualan yang gak penting banget ya, kerupuk lah apalah gitu. Padahal kita gak pengen peyek. Kita nggak pengen nggak makan juga itu, ya udah beli aja, nanti kasih ke siapa, security atau siapa gitu. Kadang-kadang gitu juga, ya. Intinya kita tidak boleh pelit, tapi juga tidak boleh boros, sebab itu punya Tuhan. Intinya cuma satu kok, yang kita lakukan menyenangkan Tuhan nggak ya kira-kira gitu. Ya jangan pakai ayat ini, ayat itu, ayatiah lagi, wah kacau ayatiah. Tuhan berkati, masih ada? Pak, satu lagi Pak Ono. Satu lagi boleh. Iya. Shalom Pak Wiknyo, bagaimana cara membedakan dan meyakini suara Tuhan atau kehendak Tuhan dengan suara atau kehendak diri sendiri atau suara atau kehendak setan? Terima kasih. Baik, inilah sebabnya kita semua harus memiliki hikmat firman kebenaran yang utuh. Kalau tidak utuh, tidak murni, tidak benar, ya nggak bisa membedakan. Kalau kita utuh, melakukannya dalam hidup kita, kepekaan kita akan bisa membedakan. Ini suara siapa ini. Yang agak sulit gini, ini suaraku apa suara Tuhan ya? Tapi dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar kan nggak masalah. Suara hati kita yang sudah dewasa melakukan sesuatu yang benar ya itu sesuai kehendak Tuhan juga. Di situ nggak masalah. Tapi kalau segala sesuatu yang loh ini bertentangan nih. Nah dua kemungkinannya. Suara setan atau suara diri sendiri. Yang mau menang sendiri. Yang mementingkan diri sendiri, nah itu suara sendiri atau suara setan, gitu. Ya intinya kalau itu suara Tuhan membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu harus diartikan membawa kita kepada kekekalan, perkenanan Tuhan. Nah itu. Kadang-kadang bukan suara Tuhan, suara hati sendiri, tapi itu benar, ya nggak apa-apa. Artinya itu sudah mulai dewasa. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih untuk Pak Wiknyo. Bapak Ibu Saudara semua, kita akan break sejenak sampai pukul 10.45 ya. Jadi 10.45 kita udah di atas lagi, kita mulai sesi yang selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, boleh turun ke bawah, menikmati snack, kopi, teh dan lain. Tuhan berkati.